Halo semua, kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Muhammad Amrisani dengan NPM 22 110 111 58. Nama saya Helmi Ramadan dengan NPM 2211011145. Nama saya Merayan Saputra dengan NPM 2211011147. Perkenalkan, nama saya Sarilda Nazar Putri dengan NPM 2211111094. Saya FHA Pranata Siluput Ustar dengan NPM 2211011148. Nama saya Winona Hidayatika dengan NPM 2211011195. Nama saya Alkoino Nuriliawan dengan NPM 2251011022. Nama saya Emroce di Praja Ramadan dengan akhiran NPM 142. Perkenalkan, nama saya M. Dafai Lamsyah dengan NPM 2211011064. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu ada 5 poin. Yang pertama, memahami teori sifat, perilaku, dan kontingensi dalam kepemimpinan. Lalu yang kedua, mengetahui gaya kepemimpinan dan hubungan yang positif. Lalu yang ketiga, memahami kepemimpinan dan kepercayaan serta tantangan dan peluang. Lalu yang keempat, mempelajari kekuasaan, kepemimpinan, dan ketergantungan serta pengaruhnya. Lalu yang kelima, mempelajari penyebab dan akibat politik perilaku. Oke, yang pertama adalah teori sifat kepemimpinan. Teori sifat kepemimpinan adalah teori yang mempertimbangkan kualitas pribadi dan karakteristik yang membedakan antara pemimpin dan yang bukan pemimpin. Lalu apa yang membuat seorang menjadi pemimpin? Hal tersebut dijelaskan dalam 3 hal, yaitu yang pertama adalah 5 ciri kepribadian pemimpin, yang dimulai dari keterbukaan, kehati-hatian, ekstraversi, keramahan, dan neurotisisme. Lalu yang kedua ada sifat proaktif pemimpin, yaitu sifat pemimpin yang memiliki banyak ide atau berani dalam mengambil tindakan, terutama dalam kondisi-kondisi tertentu yang menghasilkan keputusan yang krusial dan bermanfaat. Lalu yang ketiga adalah 3 kepribadian dark trait. Dark trait dapat dikatakan sisi kepribadian gelap yang terdiri dari 3 sifat, yaitu yang pertama ada narsisme, lalu yang kedua ada psikopati, dan yang ketiga ada machiavellianisme. Sehingga dark trait harus dikelola dengan baik, dengan membangun keterampilan, kesadaran diri, dan regulasi diri yang bermanfaat bagi pemimpin untuk mengendalikan efek dari dark trait itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah kecerdasan emosional dan kepemimpinan. Dalam kepemimpinan, pemimpin memiliki kecerdasan emosional yang baik adalah pemimpin yang dapat memahami perasaan orang lain dalam timnya. Mereka bisa mendukung teman-teman mereka ketika mereka butuh bantuan atau tempat, dan mereka juga bisa menjaga ketenangan serta membuat keputusan yang baik ketika ada masalah. Selanjutnya adalah teori perilaku kepemimpinan. Pada teori perilaku kepemimpinan mengimplikasikan bahwa kita dapat melatih seseorang untuk menjadi pemimpin, dan ada 2 perilaku yang dapat dilatih, yaitu yang pertama adalah menginisiasi struktur, yaitu perilaku tentang membantu orang lain mengerti apa yang harus mereka lakukan, bagaimana cara melakukannya, dan kapan mereka melakukannya. Hal ini agar semuanya berjalan dengan baik dan seperti memberi arahan dan aturan agar semua orang tahu apa yang sebenarnya harus mereka lakukan. Lalu yang kedua ada pertimbangan. Pertimbangan adalah tentang menjadi pemimpin yang baik, seperti halnya menjadi teman yang baik. Hal ini mencakup rasa membantu, ramah, adil, dan apresiator. Pemimpin seperti itu membuat para karyawan merasa berbahagia, nyaman, dan juga dihargai. Oleh karena itu, kombinasi sifat dan perilaku ini bisa membuat seseorang menjadi pemimpin, tetapi itu juga tidak selalu berlaku untuk semua orang. Selain itu, situasi dan konteks juga bisa mempengaruhi siapa yang akan menjadi pemimpin. Jadi, menjadi pemimpin bisa sangat beragam, dan intinya adalah kita bisa menjadi pemimpin karena sifat-sifat kita, atau bahkan karena cara kita berperilaku dan sifat kita itu sendiri. Dan ini tergantung pada banyak hal yang berbeda. Teori-teori kontingensi. Yang pertama ada model Fiedler. Teori ini menyatakan bahwa kelompok yang efektif bergantung pada kecocokan yang tepat antara gaya pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahan dan sejauh mana situasi tersebut memberikan pengaruh dan kendali kepada pemimpin. Menurut model ini, gaya kepemimpinan mencerminkan sejauh mana para pemimpin mendekati situasi dari perspektif yang berorientasi pada tugas dan hubungan. Berkenaan dengan situasi, kita dapat menilainya dalam 3 dimensi kontingensi atau situasional. Yang pertama ada hubungan pemimpin-pengikut, yaitu tingkat keyakinan, kepercayaan, dan rasa hormat yang dimiliki oleh anggota kepada pemimpin mereka. Yang kedua ada struktur tugas,
yaitu sejauh mana tugas-tugas pekerjaan diatur, yaitu terstruktur atau tidak struktur. Yang ketiga ada kekuasaan jabatan, yaitu tingkat pengaruh yang dimiliki oleh pemimpin terhadap variabel-variabel kekuasaan seperti perekrutan, pemecatan, disiplin, promosi, dan kenaikan gaji. Teori kepemimpinan situasional. Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan yang sukses bergantung pada pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat, yang bergantung pada kesiapan para pengikut. Sejauh mana para pengikut memiliki komitmen dan kompeten dalam menyelesaikan tugas tertentu. Seorang pemimpin harus memiliki salah satu dari 4 gaya tergantung pada kesiapan para pengikut. Yang pertama itu ada memberitahu atau mengarahkan. Yang kedua ada selling atau coaching. Yang ketiga ada berpartisipasi atau mendukung. Dan yang keempat ada mendelegasikan. Yang selanjutnya adalah teori-teori kontingensi pengikut. Di sini kita akan membahas 3 teori yang menyoroti peran pengikut dalam membentuk keefektifan pemimpin. Yang pertama ada model partisipasi pemimpin. Teori ini menyarankan kepada para pemimpin untuk menentukan sejauh mana masalah kepemimpinan melibatkan partisipasi dan tanggung jawab bersama dengan para pengikut. Yang kedua ada teori kepemimpinan bersama. Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan dapat menjadi salah satu kondisi yang muncul di mana peran kepemimpinan didistribusikan kepada para pengikut dan semuanya mampu mempengaruhi satu sama lain. Yang ketiga ada teori kepemimpinan pengikut. Teori ini berfokus pada kemampuan para pengikut untuk mempraktikkan visi atau serangkaian tujuan pemimpin. Yang selanjutnya adalah memimpin di masa krisis. Dari berbagai gaya kepemimpinan selama masa krisis, kepemimpinan karismatik paling sering dipelajari. Kepemimpinan karismatik selama masa krisis dapat bersifat visioner, misalnya dimulai dengan menetapkan visi, kemudian membuat permohonan untuk bertindak, atau responsif terhadap krisis, misalnya dimulai dengan membuat permohonan untuk bertindak dan seiring berjalannya waktu membenarkan tindakan ini dengan mengkomunikasikan hasil-hasilnya yang efektif. Baik, yang selanjutnya ada gaya kepemimpinan positif dan hubungan. Jadi selama bertahun-tahun teori-teori kontemporer sendiri berfokus pada cara-cara positif dalam berperilaku pemimpin, mempengaruhi dan membangun hubungan pertukaran yang berkualitas dengan pengikutnya. Pertama, kita menjelaskan teori pertukaran. Jadi pemimpin-pemimpin anggota LMX yang menggambarkan bagaimana pemimpin membentuk hubungan unik dengan masing-masing pengikutnya. Kemudian kami menggambarkan karis kepemimpinan matik dan teori kepemimpinan lengkap yang mencoba untuk mengkarakterisasi cara-cara positif di mana pemimpin menarik perhatian dan motivasi pengikutnya. Selanjutnya ada teori pertukaran pemimpin anggota LMX. Jadi teori LMX menekankan bahwa pemimpin membentuk hubungan unik dengan setiap pengikutnya. Beberapa pengikut menjadi bagian dari in-group pemimpin dan menerima perhatian dan hak istimewa khusus. Jadi kualitas LMX ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepercayaan, kompetensi, dan rasa saling menyukai. Hubungan LMX berkualitas tinggi, menghasilkan kinerja, kepuasan kerja, dan kesuksesan karir yang lebih baik. Baik, untuk materi selanjutnya ada kepemimpinan karismatik. Jadi pemimpin karismatik sendiri ini menginspirasi dan mempengaruhi pengikutnya melalui perilaku yang didorong oleh nilai, simbolis, dan syarat emosi. Mereka mengartikulasikan visi yang menarik dan memotivasi pengikutnya untuk mencapainya. Kepemimpinan karismatik dapat berdampak positif terhadap hasil pengikut, seperti kinerja tugas dan perilaku kewargaan organisasi. Selanjutnya ada model kepemimpinan. Jadi model kepemimpinan langkah panjang ini mengkategorikan gaya kepemimpinan dalam suatu kontinum dari pasif, laissez-faire hingga aktif dan efektif, transformasional. Kepemimpinan laissez-faire adalah yang paling pasif dan paling tidak efektif. Pemimpin transaksional memperjelas peran, memberikan imbalan, kontingensi, dan mengelola pengecualian. Pemimpin transformasional menginspirasi pengikutnya untuk melampaui kepentingan pribadi demi kebaikan organisasi. Selanjutnya kepemimpinan transformasional. Jadi pemimpin transformasional memotivasi, menginspirasi, mempengaruhi pengikutnya untuk mencapai tujuan
Jadi gaya kepemimpinan ini berdampak positif terhadap sikap pegawai, motivasi kinerja, kepuasan kerja, dan efektivitas organisasi. Jadi perbandingan gaya kepemimpinan karismatik dan transformasional. Nah, jadi keduanya memiliki tema yang sama, yaitu menginspirasi dan memotivasi pengikut. Jadi kepemimpinan transformasional cenderung memberikan hasil yang optimal, sedangkan kepemimpinan transaksional melengkapinya, terutama dalam hal efektivitas pemimpin dan kinerja pengikut. Selanjutnya ada mekanisme kepemimpinan transformasional. Jadi kepemimpinan transformasional sendiri ini memiliki 5 mekanisme efektivitas: afektif atau sikap motivasi, identifikasi, pertukaran sosial, dan peningkatan keadilan. Ini meningkatkan suasana hati karyawan, motivasi, identifikasi dengan pemimpin dan organisasi, kualitas hubungan, dan persepsi keadilan. Baik, yang selanjutnya ada kelemahan kepemimpinan transformasional. Jadi, kritikus berpendapat bahwa kepemimpinan transformasional dapat bersifat manipulatif dan membebani secara emosional bagi para pemimpin. Nah, ada juga kekhawatiran mengenai pengukuran dan kerancuan hasil dengan dimensi kepemimpinan transformasional. 4 aspek kepemimpinan tidak etis. Yang pertama, kepemimpinan otentik. Dipraktikkan oleh pemimpin yang sadar diri, di mana mereka tahu apa yang penting bagi mereka, termasuk kekuatan atau kelemahan mereka sendiri. Berlabuh pada misi dan prinsip mereka, yaitu dengan mempertimbangkan pendapat orang lain dan semua informasi yang relevan sebelum bertindak, dan menampilkan jati diri mereka ketika berinteraksi dengan karyawan. Yang kedua, ada kepemimpinan etis. Mengacu pada bagaimana pemimpin berfungsi sebagai teladan etis bagi pengikutnya, dan dengan demikian menunjukkan perilaku yang sesuai secara normatif dengan menggunakan kekuasaan mereka dalam cara yang etis dan memperlakukan orang lain secara adil. Yang ketiga, ada kepemimpinan yang melayani. Melibatkan kepemimpinan yang melampaui kepentingan pribadi untuk fokus pada peluang yang membantu pengikut tumbuh dan berkembang. Karakteristik perilaku mencakup mendengarkan, berempati, membujuk, menerima, mengelola, dan secara aktif mengembangkan potensi pengikut. Yang keempat, pengawasan yang sewenang-wenang. Merujuk pada kepemimpinan yang tidak etis dengan persepsi bahwa seorang supervisor bersikap bermusuhan dalam perilaku verbal dan non-verbalnya. Misalnya ledakan kemarahan yang tidak terkendali, ejekan publik, sikap menyalahkan yang tidak pantas. Pengawasan yang sewenang-wenang mempunyai konsekuensi yang mengerikan, yaitu berdampak negatif terhadap kesehatan karyawan seperti peningkatan depresi, kelelahan emosional, juga dapat menurunkan kinerja karyawan, diikuti dengan meningkatnya konflik pekerjaan. Lalu selanjutnya ada kepemimpinan dan kepercayaan. Kepercayaan adalah kondisi psikologis berupa ekspektasi positif timbal balik antara orang-orang yang saling bergantung satu sama lain dan benar-benar peduli terhadap kesejahteraan satu sama lain. Pengikut yang mempercayai seorang pemimpin yakin hak dan kepentingan mereka tidak akan disalahgunakan. Hasil kepercayaan antara supervisor dan karyawan mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama, kepercayaan mendorong pengambilan resiko. Yang kedua, kepercayaan memfasilitasi pertukaran informasi. Yang ketiga, ada kelompok yang saling percaya lebih efektif. Dan yang terakhir, kepercayaan meningkatkan produktivitas. Lalu, bagaimana kepercayaan dapat dikembangkan? Karakteristik utama yang mengarah untuk meyakini bahwa seorang pemimpin layak untuk dipercayai. Yang pertama, integritas yang mengacu pada kejujuran dan kebenaran. Yang kedua, ada kebajikan, berarti bahwa orang yang dipercayai akan memikat ketertarikan di hati Anda, bahkan jika Anda tidak serta-merta sejajar dengan mereka. Yang ketiga, kemampuan mencakup pengetahuan dan keahlian teknik individu serta interpersonal. Kepercayaan mengacu pada seberapa besar kemungkinan seorang karyawan mempercayai seorang pemimpin, seperti ketika karyawan yakin bahwa seorang pemimpin dapat dipercaya. Misalnya, pemimpin akan kehilangan segala sesuatu karena tidak dapat dipercaya, maka mereka akan memiliki kecenderungan percaya yang lebih tinggi. Lalu kepercayaan dan budaya. Kepercayaan dalam hal hubungan kerja mungkin dibangun berdasarkan persepsi yang sangat berbeda dari satu budaya ke budaya lainnya.
Dalam masyarakat individualis, kita mungkin mengira bahwa kepemimpinan paternalistik akan membuat marah banyak karyawan yang lebih memilih untuk melihat diri mereka sebagai individu. Peran waktu dan kepercayaan kita bisa mempercayai orang lain dengan mengamati perilaku mereka selama jangka waktu tertentu, lalu mendapatkan kembali kepercayaan. Kepercayaan dapat diperoleh kembali melalui strategi jangka panjang dan jangka pendek, namun hanya dalam situasi tertentu dan tergantung pada jenis pelanggarannya. Biasanya yang terbaik adalah meminta maaf dan mengakui kesalahan tersebut. Tantangan dan peluang dalam memahami kepemimpinan. Pemimpin dalam organisasi modern saat ini menghadapi tantangan besar, termasuk sindrom pahlawan super, saat mereka mencoba menunjukkan kekuatan dan keahlian dalam menghadapi suatu perubahan yang cepat. Namun, pemimpin yang sukses adalah mereka yang mengakui keterbatasan mereka dan melakukan perubahan dengan cepat. Tantangan dalam memahami kepemimpinan. Yang pertama itu kepemimpinan sebagai atribusi. Teori atribusi kepemimpinan menyatakan bahwa kepemimpinan sebenarnya hanya atribusi yang dibuat oleh satu individu terhadap individu lain. Hal ini berarti bahwa efektivitas kepemimpinan lebih merujuk pada persepsi daripada kenyataan. Yang kedua itu penetrasi dan pengganti kepemimpinan. Teori ini mengusulkan bahwa dalam banyak situasi, tindakan pemimpin mungkin tidak relevan. Ada faktor-faktor yang dapat menetralkan dampak kepemimpinan, seperti ketidaktertarikan terhadap imbalan. Di sisi lain, pengalaman dan pelatihan dapat menggantikan kebutuhan pemimpin dalam memberikan dukungan dan menciptakan struktur. Peluang dalam kepemimpinan. Yang pertama itu mengidentifikasi dan memilih pemimpin. Penting bagi organisasi untuk merencanakan pergantian kepemimpinan dengan cermat. Salah satu langkah awal adalah mengevaluasi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk posisi manajemen. Namun, menurut penelitian, kompetensi yang diperlukan untuk pemimpin berbeda tergantung pada tingkatannya. Kemudian yang kedua itu pelatihan dan pengembangan pemimpin. Organisasi menghabiskan banyak sumber daya untuk melakukan pelatihan kepemimpinan. Penting untuk melakukan analisis kebutuhan yang baik dan memastikan bahwa pelatihan benar-benar diterapkan dalam lingkungan kerja. Selain itu, pemimpin dapat bertindak sebagai mentor yang mendukung perkembangan pemimpin masa depan. Hubungan mentoring bisa memberikan manfaat psikologis dan karir. Meskipun tidak semua karyawan terlibat dalam hubungan mentoring, program mentoring dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dengan perhatian khusus pada mentor dan protes. Yang berikut, kekuasaan dan politik. Kekuasaan adalah kemampuan untuk memaksakan kehendak seseorang atas orang lain yang berkaitan dengan tingkat ketergantungan. Semakin banyak orang bergantung atau mengandalkan orang yang berkuasa, maka semakin kuat kekuasaan orang tersebut. Sayangnya, kekuasaan bisa saja disalahgunakan, seperti dalam kasus pelecehan seksual. Faktor keuangan seperti ketergantungan pada klien atau kontrak pemerintah juga memengaruhi tingkat kekuasaan. Ketergantungan finansial dapat menjadi lebih penting selama masa krisis. Perbandingan antara kekuasaan dan kepemimpinan mengungkapkan perbedaan mendasar. Kekuasaan tidak memerlukan kesesuaian tujuan, sementara kepemimpinan memerlukan kesesuaian tujuan antara pemimpin dan yang dipimpin. Selain itu, kekuasaan lebih fokus pada pengaruh ke bawah, sedangkan kepemimpinan mencakup pengaruh lateral dan ke atas. Basis kekuasaan. Basis kekuasaan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kekuasaan formal. Kekuasaan formal sendiri terdiri dari kekuasaan koersif. Basis ini bergantung pada ancaman dan ketakutan. Seseorang yang memiliki kekuasaan koersif dapat memaksa orang lain untuk patuh dengan mengancam konsekuensi negatif jika mereka tidak mematuhi. Misalnya, seorang supervisor dapat mengancam seorang karyawan dengan pemecatan jika mereka tidak menaati perintah. Yang kedua itu kekuasaan imbalan. Basis ini berkaitan dengan pemberian imbalan positif. Orang-orang akan patuh karena mereka akan menerima manfaat atau imbalan yang dianggap berharga. Contohnya, seorang manajer yang memberikan bonus kinerja kepada karyawan yang berprestasi. Kemudian yang ketiga itu kekuasaan sah. Kekuasaan ini didasarkan pada kedudukan resmi atau otoritas yang diberikan oleh struktur organisasi.
Orang akan patuh karena mereka menghormati atau menerima otoritas seseorang dalam hierarki organisasi, seperti seorang kepala sekolah atau seorang presiden perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada kekuasaan personal. Kekuasaan personal sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, kekuasaan keahlian. Basis ini berkaitan dengan pengetahuan atau keterampilan khusus seseorang. Orang-orang akan menghormati dan patuh kepada individu yang memiliki pengetahuan atau keterampilan yang dianggap berharga. Misalnya, seorang ahli bedah memiliki kekuasaan keahlian dalam bidang medis. Kemudian yang kedua itu kekuasaan referensi. Basis ini berdasarkan pada identifikasi dan kagum terhadap individu yang memiliki sifat atau sumber daya yang diinginkan. Orang akan patuh karena mereka ingin mendapatkan persetujuan atau pengakuan dari orang tersebut. Selebritas yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam iklan adalah contoh dari kekuasaan referensi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang basis kekuasaan mana sih yang paling efektif untuk digunakan. Untuk menjawab pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh satu orang saja, oleh satu pihak saja secara subjektif, karena masing-masing itu memiliki karakteristik dan perspektifnya masing-masing, sehingga bisa menentukan mana sih basis kekuasaan yang sesuai dengan mereka. Karena masing-masing basis kekuasaan itu memiliki kelebihan dan kekurangan dan harus cocok pada karakteristik dari yang menggunakannya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang ketergantungan adalah kunci dari kekuasaan. Jadi, aspek terpenting dari kekuasaan adalah fungsi dari ketergantungannya. Pada bab ini saya akan membahas tentang ketergantungan membantu kita dalam memahami derajat kekuasaan. Saya akan memulai pada postulat umumnya dulu. Contoh, perusahaan B itu memiliki pemasok dari A. Nah, si B ini artinya memiliki sebuah ketergantungan terhadap pemasok A. Otomatis, pemasok A itu memiliki kekuasaan terhadap perusahaan B secara tidak langsung, karena dia bisa mengendalikan baik dari segi harganya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sebuah perusahaan alangkah baiknya untuk menggunakan beberapa pemasok untuk mengurangi adanya kendali yang berlebih atau power atau kekuasaan yang berlebih dari pemasok terhadap perusahaan kita. Baik, selanjutnya apa sih yang dapat menimbulkan sebuah ketergantungan? Jadi ada 3 hal yang dapat menimbulkan ketergantungan. Yang pertama adanya importance, adanya sebuah kepentingan. Contoh, orang memiliki kepentingan terhadap kita, baik dari segi relasi ataupun lain sebagainya. Otomatis kita memiliki kekuasaan yang berlebih untuk menentukannya. Yang kedua, adanya scarcity atau kelangkaan. Contoh, di pasar tenaga kerja itu lebih tinggi dibandingkan para pencari kerjanya. Otomatis para pencari kerja itu memiliki kekuasaan yang berlebih untuk menentukan gaji mereka dan tunjangan apa saja yang harus dipenuhi sebuah perusahaan untuk merekrut mereka. Nah, yang ketiga ada non-substitutability, artinya semakin sedikit substitusinya, semakin sedikit barang penggantinya, maka ketika seseorang mengendalikan sumber daya tersebut, seseorang memiliki kendali atau kekuasaan untuk mengendalikannya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang jaring kelompok formal yang kecil. Jadi ada tiga bentuk jaringan. Yang pertama ada chain atau rantai, yang kedua ada wheel atau roda, yang ketiga adalah all channel. Jadi untuk chain itu bersifat kaku, mengikuti rantai komando yang formal. Untuk yang roda itu bergantung pada figur sentral yang bertindak sebagai saluran bagi semua komunikasi kelompok. Yang all channel itu saluran memungkinkan anggota kelompok tersebut untuk berkomunikasi secara aktif satu sama lainnya. Hal ini paling sering ditandai dengan tim yang dikelola sendiri, di mana anggota kelompok bebas berkontribusi dan tidak ada satu orang pun yang mengambil peran kepemimpinan. Oke, dari masing-masing bentuk kelompok kecil ini, masing-masing memiliki efektivitas, masing-masing memiliki kriteria sebagai berikut. Taktik pengaruh. Peneliti telah mengidentifikasi 9 taktik pengaruh yang berbeda. Yang pertama adalah legitimasi, mengandalkan posisi otoritas atau mengatakan bahwa suatu permintaan sesuai dengan kebijakan atau peraturan organisasi.
Lalu yang kedua ada persuasi rasional, menyajikan argumen logis dan bukti faktual untuk menunjukkan bahwa suatu permintaan masuk akal. Lalu ada himbauan yang menginspirasi, mengembangkan komitmen emosional dengan menarik nilai, kebutuhan, harapan, dan aspirasi target. Ada konsultasi, yakni meningkatkan dukungan dengan melibatkan target dalam memutuskan bagaimana mencapai rencana tersebut. Lalu ada menukarkan, menghargai target dengan manfaat atau bantuan sebagai imbalan karena menyetujui permintaan. Ada banding terbalik, meminta kepatuhan berdasarkan persahabatan atau kesetiaan. Lalu ada ingratiasi, menggunakan sanjungan, pujian, atau perilaku ramah sebelum meminta. Lalu yang ke-8 adalah tekanan, menggunakan peringatan, tuntutan berulang, serta ancaman. Lalu yang terakhir adalah koalisi, meminta bantuan atau dukungan orang lain untuk membujuk target agar dapat setuju. Pemrosesan pengaruh yang otomatis dan terkendali. Pemrosesan otomatis adalah pertimbangan bukti dan informasi yang relatif dangkal yang memerlukan sedikit waktu atau usaha yang memanfaatkan heuristik. Pemrosesan terkontrol yakni pertimbangan rinci atas bukti dan informasi yang mengandalkan fakta, angka, serta logika. Pemrosesan yang terkendali memerlukan upaya dan energi, namun lebih sulit untuk membodohi seseorang yang telah meluangkan waktu dan upaya untuk terlibat di dalamnya. Menerapkan taktik pengaruh. Setiap orang mempunyai keterampilan politik yang berbeda-beda untuk mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan mereka. Mereka yang terampil secara politik adalah pengguna taktik pengaruh yang lebih efektif dan mengandalkan pengetahuan mereka mengenai tuntutan, sumber daya, dan preferensi orang lain untuk melakukan hal tersebut. Mereka mampu mengenali peluang, evaluasi pro dan kontra dari perilaku yang berbeda, dan memanfaatkan peluang ini ketika tujuan mereka tercapai. Bagaimana kekuasaan mempengaruhi manusia? Kekuasaan memiliki pengaruh yang kuat terhadap manusia. Ini dapat mempengaruhi individu dan masyarakat dalam berbagai cara. Yang pertama ada pengaruh psikologis, pengaruh sosial, pengaruh politik, pengaruh ekonomi, pengaruh budaya, serta pengaruh etika dan moral. Pelecehan seksual, ketimpangan kekuasaan di tempat kerja. Menurut Equal Employment Opportunity Commission atau EEOC Amerika Serikat, pelecehan seksual terjadi ketika seseorang menghadapi ajakan permintaan seksual yang tidak diinginkan untuk kelayanan seksual dan perilaku verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual dalam pekerjaan yang mengganggu kinerja kerja atau yang menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau menyinggung. Manajer mempunyai tanggung jawab untuk melindungi karyawannya dari lingkungan kerja yang tidak bersahabat. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa salah satu karyawan mereka sedang dilecehkan secara seksual, namun ketidakwaspadaan tidak melindungi mereka atau organisasi mereka. Jika penyelidik yakin seorang manajer mengetahui tentang pelecehan tersebut, baik manajer maupun perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu politik kekuatan dalam tindakan. Setiap kali orang berkumpul dalam kelompok, kekuasaan akan digunakan. Orang-orang di organisasi menciptakan peluang untuk memberikan pengaruh, mendapatkan penghargaan, dan memajukan karir mereka. Jika mereka mengubah kekuasaan yang menjadi tindakan, kami menggambarkan mereka terlibat dalam politik. Mereka yang memiliki keterampilan politik yang baik, kemungkinan besar akan menggunakan basis kekuasaan secara efektif. Selanjutnya, saya akan menyebutkan dan menjelaskan hal-hal yang sering terdapat dalam kekuatan dalam tindakan, yaitu pertama, perilaku politik. Pada dasarnya, politik organisasi berfokus pada penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Terkadang untuk kepentingan diri sendiri dan perilaku yang tidak disetujui secara organisasi. Untuk tujuan kami, perilaku politik dalam organisasi terdiri dari aktivitas-aktivitas yang tidak diperlukan sebagai bagian dari peran formal individu, namun mempengaruhi atau berupaya mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian dalam organisasi. Perilaku politik memberi orang rasa memiliki pemberdayaan dan kontrol dalam lingkungan yang sangat politis, tetapi hal ini juga bisa melelahkan. Kedua, yaitu realitas politik. Penelitian telah menunjukkan bahwa ada banyak cara untuk menafsirkan politik. Yang pertama yaitu reaktif, percaya bahwa politik melibatkan perilaku destruktif dan manipulatif. Kedua, GAN, yaitu memandangnya sebagai suatu kejahatan yang perlu. Ketiga, bersifat strategis dan memandang politik sebagai cara yang berguna untuk menyelesaikan sesuatu. Dan yang terakhir adalah persepsi, yaitu lebih terintegrasi, yaitu memandang politik sebagai hal yang penting dalam realitas pengambilan keputusan. Wawancara dengan para manajer berpengalaman menunjukkan bahwa sebagian besar percaya bahwa perilaku politik adalah bagian utama dari kehidupan organisasi. Banyak manajer melaporkan bahwa beberapa penggunaan perilaku politik dianggap etis jika tidak menggunakan orang lain secara langsung.
Mereka menggambarkan politik sebagai hal yang penting dan percaya bahwa seseorang yang tidak pernah menggunakan perilaku politik akan kesulitan menyelesaikan sesuatu. Dan terakhir yaitu gosip dan selentingan. Jaringan komunikasi informal dalam suatu kelompok atau organisasi disebut selentingan. Biasanya, selentingan dan gosip dipandang negatif oleh kebanyakan orang. Memang benar. Penelitian menunjukkan bahwa gosip yang tidak dapat dipercaya dapat menyebabkan orang menilai secara tidak adil dan tidak menyukai orang lain. Secara keseluruhan, selentingan ini merupakan sebuah berkah yang beragam, yang menghasilkan kinerja positif karena adanya tekanan sosial yang ditimbulkannya dan juga berdampak buruk pada kesejahteraan karyawan. Selain itu, rumor dan gosip yang disebarkan melalui selentingan mungkin memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi, melaksanakan kemampuan politik, dan mengarahkan hierarki. Grapevine atau informasi dari mulut ke mulut dari rekan kerja tentang suatu perusahaan mempunyai pengaruh penting terhadap apakah pelamar kerja bergabung dengan suatu perusahaan organisasi. Bahkan melebihi peringkat informasi di suatu web seperti Glassdoor bagi pemberi kerja. Ini juga merupakan cara untuk merekrut dari dalam jaringan karyawan sendiri. Misalnya TWT Group, sebuah perusahaan IT Kanada merekrut calon pelamar dari dalam jaringan mereka sendiri, yaitu mereka kenal dan percayai. Dan di sini juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Yang pertama yaitu terdapat faktor individu, yaitu seperti monitoring diri yang tinggi, lokus kendali internal, kepribadian Machiavellian yang tinggi, investasi organisasi, persepsi perubahan pekerja, dan terakhir yaitu adanya harapan akan kesuksesan. Kedua yaitu faktor organisasi, yaitu terdapat realokasi sumber daya, peluang promosi kepercayaan rendah, ketidakjelasan peran kinerja tidak jelas, sistem evaluasi, praktek imbalan zero sum, pengambilan keputusan yang demokratis, dan terakhir yaitu tekanan kinerja tinggi, manajer senior yang mementingkan diri sendiri. Selanjutnya yaitu penyebab dan aktivitas perilaku politik. Tidak semua kelompok atau organisasi sama-sama berpolitik. Di beberapa organisasi, politik bersifat terbuka dan merajalela. Sementara di organisasi lain, politik hanya memainkan peran kecil dalam mempengaruhi hasil. Penelitian telah mengidentifikasi beberapa faktor yang tampaknya mendorong perilaku politik. Beberapa di antaranya adalah karakteristik individu yang berasal dari kualitas karyawan. Yang lainnya merupakan hasil dari budaya organisasi atau lingkungan internal. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendorong persetujuan perilaku politik. Terdapat timbal balik, yaitu orang termotivasi untuk memberikan kembali kepada orang lain yang mempunyai sesuatu untuk mereka. Kedua yaitu konsistensi atau komitmen. Orang termotivasi untuk tetap konsisten dan berkomitmen terhadap keputusan atau perilaku yang telah mereka buat. Ketiga, bukti sosial, yaitu orang-orang yang mengandalkan orang lain untuk mendapatkan bukti, verifikasi, dan validasi bahwa mereka telah bertindak dengan cara yang benar. Keempat, yaitu menyukai, yaitu orang yang menyukai satu sama lain cenderung setuju satu sama lain. Kelima, wewenang, yaitu masyarakat lebih cenderung mengatakannya yang terhadap permintaan pemegang kekuasaan. Selanjutnya itu kelangkaan, yaitu masyarakat menginginkan lebih banyak dari apa yang tidak tersedia atau yang semakin sedikit tersedia. Dan terakhir yaitu persatuan prinsip persuasif, terbaru orang-orang paling terpengaruh oleh orang-orang yang mereka kenali. Baik, jadi bagaimana tanggapan seseorang terhadap politik organisasi? Biasanya, orang-orang akan menganggap politik dengan beberapa macam pandangan. Beberapa ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang manipulatif dan terkesan jahat. Ada juga yang menganggapnya sebagai cara jitu untuk menyelesaikan masalah, serta sebagai aspek kekal dalam kehidupan berorganisasi. Para pekerja dan karyawan menganggapnya sebagai sebuah ancaman, di mana ancaman ini berupa 4 hal. Yang pertama ada pengurangan kepuasan kerja, lalu yang kedua ada peningkatan rasa cemas dan stres, ketiga ada penumbuhan rasa ingin mengundurkan diri, dan yang keempat ada penurunan kualitas kerja. Lalu di sini ada bersuara dan diam. Bersuara mengacu pada tindakan komunikasi informal yang berupa saran dan opini atas isu-isu yang terkait dengan kinerja organisasi atau tim. Tindakan ini ditunjukkan untuk orang-orang yang mungkin dapat mengambil tindakan yang tepat terhadap isi komunikasi tersebut. Hal ini juga memiliki artian yang sama terhadap apa yang disebut diam, di mana mereka menyampaikannya dengan bahasa nonverbal. Diam sendiri memiliki beberapa artian, contohnya ketidaktertarikan untuk melakukan komunikasi langsung, atau ketidaksanggupan untuk berurusan dengan topik yang ingin disampaikan. Lalu di sini ada pengendalian kesan, di mana pengendalian kesan atau manajemen kesan merupakan sebuah proses di mana seseorang mencoba untuk mengendalikan kesan yang dibentuk oleh orang lain.
Proses ini dapat menumbuhkan kesan yang diinginkan terhadap sesuatu yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Contoh dari hal ini seperti bagaimana cara kita untuk membuat seseorang menjadi nyaman untuk berkomunikasi dengan kita. Pengendalian kesan sendiri bisa dengan berbagai cara, seperti cara berpakaian, cara menunjukkan antusias, dan kesan pertama ketika bertemu. Baik, lalu ada etika berperilaku politik. Dalam politik, tidak ada kejelasan mengenai cara berperilaku yang benar. Tidak dapat dipungkiri, hampir semua orang tahu bahwa mereka yang mempunyai kekuasaan dapat bertindak leluasa untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam hal ini, orang yang memiliki pengaruh politik dan kekuasaan paling kecil lah yang mampu untuk bertindak secara etis. Baik, lalu ada pemetaan dan penataan karir politik. Dalam dunia kerja, terkadang orang selalu berpikir bahwa mereka bisa mencapai semuanya hanya dengan kerja keras. Padahal, masih banyak faktor yang dapat menentukan jenjang karir seseorang. Salah satunya adalah hubungan politik. Pemetaan dan penataan karir politik ini mengacu kepada orang-orang yang dianggap mungkin atau mampu untuk membantu seseorang mencapai keinginannya, serta hubungannya dengan orang-orang itu. Seseorang dapat mempengaruhi mereka secara tidak langsung sebagai cara yang efektif untuk mendapatkan relasi dengan mereka. Oke, selanjutnya adalah study case gaya kepemimpinan Kim Jong-un di Korea Utara. Korea Utara adalah salah satu negara yang dikenal karena pemerintah otoriter yang memerintah dengan cara yang kontroversial. Pemimpin saat ini, yaitu Kim Jong-un, telah sering dikritik karena memiliki gaya kepemimpinan yang buruk dan menunjukkan sifat dark trait, yang terdiri dari narsisme, machiavellianisme, dan psikopati. Dalam studi kasus ini, kami akan menganalisis dampak buruk dari sifat dark trait dalam kepemimpinan Kim Jong-un dan mencari solusi potensial untuk mengatasi masalah ini. Hasil analisis sifat dark trait. Kim Jong-un memiliki sifat dark trait. Yang pertama adalah narsisme, dengan ego besar dan keyakinan diri berlebihan yang membuat cenderung meremehkan pendapat rakyatnya. Hal ini menghambat kemampuannya untuk mendengar masukan dan pandangan berbeda yang penting dalam pembuatan kebijakan yang efektif. Lalu yang kedua ada machiavellianisme, yang mendorongnya memanfaatkan jabatan dan situasi politik demi kepentingan pribadi atau rezimnya. Lalu yang ketiga, sifat psikopatiknya yang tercermin dalam tindakannya yang brutal, seperti eksekusi pejabat tinggi dan pelanggaran hak asasi manusia, yang berpotensi mengganggu stabilitas negara. Oleh karena itu, pemecahan masalah dan kesimpulan dari study case ini, kepemimpinan buruk Kim Jong-un di Korea Utara dengan sifat dark trait-nya telah berdampak buruk pada rakyatnya dan stabilitas regional. Untuk mengatasi masalah ini akan memerlukan upaya bersama dari masyarakat internasional dan tindakan yang hati-hati untuk mengubah situasi di negara ini. Bantuan kemanusiaan, pendidikan, tekanan diplomatik, dan kolaborasi regional serta keinginan negara Korea Utara untuk lebih terbuka kepada negara lain dapat membantu mengarahkan Korea Utara menuju perubahan yang lebih positif dan pembangunan yang berkelanjutan. Kesimpulan, baik kekuasaan maupun politik, kedua hal ini memiliki kaitan yang kuat dalam kehidupan berorganisasi, walaupun terkadang memiliki sisi yang negatif, namun tidak semuanya salah, karena hal inilah yang dapat meningkatkan keefektivitasan dalam sebuah kepemimpinan.